Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, channel ini belajar menuju pintar bersama Imam Maryani. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pembelajaran ini, jangan lupa ya share, komen, like, dan subscribe, dan juga loncengnya jangan lupa supaya bisa berlangganan terus dalam video ini ya. Di video kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPS kelas 8 bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Nah, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Selanjutnya, di sini ada 2 bagan ya, hubungan pelaku ekonomi 2 sektor, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga produsen melakukan penjualan barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen melakukan pembelian faktor produksi ke rumah tangga produsen. Dan rumah tangga produsen melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga konsumen ya melakukan pembayaran balas jasa faktor produksi. Nah, selanjutnya keunggulan yang dimiliki Indonesia yaitu sumber daya alam yang melimpah yang mengakibatkan munculnya penawaran produk hasil produksi Indonesia dan munculnya permintaan negara lain. Adanya penawaran dan permintaan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Ini ada tabel jenis sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia ya. Nah, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, nah itu sumber daya alamnya berbeda-beda ya, bisa dilihat di tabel ini ya. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah mengerti? Nah, kalau belum mengerti, silakan isi kolom komentar ya. Oke? Baik, kita lanjutkan. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas sewa atau rent ya, balas jasa karena menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, upah atau wage, balas jasa karena mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. Yang ketiga, atau interest, yaitu balas jasa karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan. Nah, yang keempat, laba atau keuntungan, profit ya. Balas jasa karena memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh laba. Nah, kalian tahu peran rumah tangga konsumen? Nah, ini ya, peran rumah tangga konsumen adalah sebagai pemakai atau konsumen ya, pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, yang kedua, pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nah, selanjutnya kalian harus tahu ya, peran rumah tangga pemerintah itu apa, yaitu mengatur atau regulator dalam perekonomian konsumen dan produsen. Nah, perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Nah, tujuan antar perdagangan ya antar pulau ini yaitu untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual, dan juga untuk memperluas jangkauan pasar. Ya, misalnya jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang yaitu semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Sekarang kita bahas faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen,
Perbedaan kandungan alam dan perbedaan produk antar daerah menyebabkan barang hasil produksi yang berbeda. Nah, meningkatkan produktivitas ya. Pemasaran produk yang meluas menyebabkan permintaan produk meningkat. Nah, yang terakhir adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Produsen butuh tenaga kerja tambahan ya, memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan lain-lain. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Baiklah, sekian dulu pembahasan kali ini. Nah, nanti dilanjut pembahasan berikutnya di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.